Ayahku adalah dewa perang. Bab 155. Dia membungkuk sedikit, bahkan tidak berani berbalik, dan mundur perlahan. Guan Qianjun berkata oh dan menepuk kepala kecil Qian. Ayo, ayo balapan. Qian berteriak gembira, oke, aku pasti akan mengalahkanmu. Baik Wang Cai dan aku bisa mengalahkanmu, tapi kamu harus memberi kami 100 meter dulu. Wang Cai, ayo. Dia mengambil Wang Cai dan merentangkan kakinya ke depan dan lari. Ini berjalan cukup cepat. Guan Qianjun tertawa dan mengayunkan kakinya untuk mengejarnya, tapi dengan kecepatan yang jauh lebih lambat, berharap bisa membuat bayi kecil yang lucu itu bangga terlebih dahulu. Ayah dan putrinya, ditambah seekor anak anjing, menghilang begitu saja di tikungan. Selama proses ini, Jiang Hongyan tidak berbalik dan masuk ke dalam mobil lalu berjalan pergi, namun tetap berdiri di sana dengan hormat. Ketika Guan Qianjun dan anaknya pergi, dia menegakkan tubuh dan mengangkat tangannya untuk menyeka keringat dingin yang kental di dahinya. Dia menghela nafas pelan, seperti yang diharapkan, dia memang dewa perang tertinggi. Momentum seperti ini sungguh luar biasa. Saya telah melihat banyak pria kuat, tetapi 10 besar bersama-sama, saya khawatir tidak ada dari mereka yang bisa menandingi dia. Setelah mengatakan ini, 2 orang di sebelahnya mengatakan itu. Pengawal itu sangat bangga hingga dia mengangkat dadanya tinggi-tinggi. Yang satu berkata, bos teratas di dunia perang kita secara alami adalah keberadaan yang sangat mengagumkan. Yang lain berkata, itu adalah dewa perang tertinggi, satu-satunya di dunia, yang teratas dalam daftar dewa perang. Dia adalah dewa kami, dan kami hanya bisa berdiri di pegunungan selamanya. Puncak keberadaan Yang Zi. Mampu mengikuti ketua Jiang dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Yang Maha Tinggi, saya puas dalam hidup ini. Pengawal yang berbicara di awal juga mengangguk setuju. Kedua pria tangguh ini tidak pernah mematuhi siapapun, tetapi ketika mereka berbicara tentang Guan Qianjun, mereka sepertinya sedang berbicara tentang dewa raksasa. Jiang Hongyan sedikit mengangguk, aku juga. Saat itu, sebuah BMW berhenti di sampingnya. Dari jendela kursi pengemudi, sebuah wajah cantik muncul dan melambai lembut ke arah Jiang Hongyan. Saudari Hongyan, mengapa kamu ada di sini? Siapa yang kamu tunggu? Orang ini jelas adalah Shen Feixue. Begitu Jiang Hongyan melihatnya, senyuman lembut muncul di wajahnya. Dia berjalan mendekat, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak menunggu siapapun, berdiri saja di sini sebentar. Shen Feixue menjawab sambil tersenyum, kebetulan sekali. Saya bersenang-senang mengobrol dengan Anda di Tianzuan perjamuan terakhir kali, dan kita bertemu lagi di sini. Sayang sekali saat itu sayangnya, saya harus kembali ke perusahaan untuk menangani bisnis. Mari kita buat janji untuk makan malam ketika Anda punya waktu. Jiang Hongyan tersenyum lagi, kamu tidak harus senggang. Kurasa kita bisa membuat janji dalam 1 atau 2 hari. Kita akan segera bertemu lagi. Pergilah dan kerjakan pekerjaanmu dulu. Dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Shen Feixue dengan ringan, melambai padanya. Shen Feixue sedikit bingung, bagaimana dia bisa kencan makan malam dalam 2 hari terakhir dan segera bertemu lagi. Meskipun saya tidak mengerti, tetapi waktu sangat mendesak, saya mengucapkan kata-kata baik kepada Jiang Hongyan, melambaikan tangannya, dan bergegas bekerja. Melihat mobil itu menghilang dari pandangan, bibir Jiang Hongyan membentuk senyuman. Dia menghela nafas lagi, keberuntungan gadis ini cukup bagus. Pada perjamuan terakhir, saya melihat penampilannya gelap, tetapi ada cahaya ilahi yang keluar dari dalam alisnya, mencoba menghancurkan energi hitam. Di waktu itu, saya tahu bahwa dia memiliki orang mulia yang hebat untuk membantunya. Untungnya, karena penasaran, saya bertanya mengapa Ye Huaneng begitu banyak membantunya. Meskipun dia memiliki status terhormat, dia tidak cukup untuk menjadi orang yang begitu mulia. Ternyata, di belakang Nona Shen adalah dewa perang tertinggi yang terkenal. Kali ini, aura hitam yintangnya telah menghilang tanpa jejak. Dia bersinar terang. Dengan bantuan dewa tertinggi, hidupnya akan melonjak ke tingkat yang bahkan aku tidak berani mencapainya, situasi yang luar biasa. Katanya, dengan sedikit rasa iri di wajahnya. Seorang pengawal dengan cepat berkata, Ketua Jiang, selama Anda bekerja keras untuk membangun hubungan baik dengan Yang Maha Tinggi dan mendapatkan perhatiannya, Anda dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Pengawal lainnya segera mengangguk, ya, dilema yang akan datang. Krisis bisa jadi sepenuhnya terselesaikan. Jiang Hongyan menghela nafas, saya harap begitu. Bagaimanapun, jika Anda mengabdi pada Yang Maha Tinggi, Anda tidak akan menderita, tetapi akan mendapatkan hadiah. Shen Feixue kembali ke perusahaan Yunsang, masih sedikit bingung mengapa Sister Hongyan akan mengatakan kata-kata itu.
Saat ini, dia masih belum mengetahui identitas Jiang Hongyan atau bahwa dia adalah ketua dan presiden konsorsium Tianxiu yang terkenal. Jika dia tahu, dia tidak akan berani bersikap biasa saja. Begitu dia tiba di perusahaan, dia dipanggil ke kantor oleh Shen Sanwei. Di masa lalu, Shen Sanwei biasanya memarahinya ketika dia memanggilnya, tapi kali ini dia sangat ramah dan sedikit menyanjung. Dia mengatakan bahwa dia telah memutuskan untuk mempromosikannya menjadi direktur bisnis dan mendorongnya untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Di masa lalu, Shen Feixue akan menitikkan air mata rasa terima kasih. Jarang sekali kakeknya begitu menghargainya. Tapi sekarang, dia tahu bahwa lelaki tua itu benar-benar putus asa dan hatinya sepenuhnya bias terhadap situasinya. Alasan kenapa dia bisa begitu baik pada diriku sendiri adalah karena aku tidak punya pilihan. Jika dia menemukan cara, dia tanpa ampun akan mencopotnya dari posisi direktur. Shen Feixue tidak lagi takut. Bukan karena kartu trufnya, bukan karena pesanan 30 juta dari Yutian Diamond, tapi karena ada pria bernama Guan Qianjun di sampingnya. Meskipun Shen Feixue masih belum mengetahui kemampuan Lao Guan, dan dia tidak tahu mengapa dia merasa semuanya aman dengan dia di sisinya. Terima kasih, Tuan Shen. Saya pasti akan bekerja keras dan berusaha untuk memberikan lebih banyak pesanan dan lebih banyak manfaat bagi perusahaan. Nada suaranya benar-benar dirumuskan. Shen Sanwei menggelengkan kepalanya, sedikit tidak puas. Oh Feixue, kamu tidak perlu berbicara seperti ini kepadaku. Meskipun kamu adalah bawahanku di perusahaan, di rumah, kamu adalah cucu perempuanku dan cucu dari keluarga tertuaku. Kenapa kamu tidak memanggilku kakek? Aku ingat kamu sudah lama tidak memanggilku kakek. Sepertinya kamu tidak menganggapku sebagai orang yang lebih tua. Hati kakek cukup sedih. Dia mengangkat tangan tua dan menekannya ke jantungnya. Shen Feixue mencibir di dalam hatinya. Saat aku memanggilmu kakek, kamu masih berkata dengan anggun, jangan panggil aku kakek, panggil aku Tuan Shen. Sekarang dia dengan tenang memintaku mengubah kata-kataku. Dia juga mengikuti nasihat yang baik, ya, terima kasih kakek atas rasa hormatnya. Saya pasti akan melayani perusahaan dengan baik. Jika tidak terjadi apa-apa, saya akan keluar dulu. Sekarang bisnis baru saja dimulai dan masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia berbalik untuk pergi, tetapi diancam oleh Shen San berhenti. Cucuku sayang, jangan pergi terburu-buru. Sekarang keberuntunganmu sedang booming, aku harus memberimu tugas. Selama kamu bisa menyelesaikannya, kamu akan membuat kemajuan besar. Bahkan jika saya bisa, saya akan segera mempromosikan Anda menjadi wakil presiden, tetapi kami juga telah meletakkan fondasinya, dan peralihan Anda dari direktur bisnis ke wakil presiden akan segera terjadi. Shen Feixue terdiam, awalnya bingung, dan segera mencibir dalam hatinya. Tampaknya lelaki tua itu masih belum ingin menjadi direktur bisnis dengan damai. Dia juga memikirkan trik apa yang akan dia gunakan untuk menyiksa orang. Dia berbalik dan bertanya tanpa ekspresi, Tuan Shen, apakah ini ada hubungannya dengan bisnis saya? Shen Sanwei melambaikan tangannya, oh, saya sudah mengatakannya, jangan panggil saya Tuan Shen, hanya kakek, kecuali Anda jangan menyimpannya di hatimu. Sebagai seorang kakek, kamu mungkin tidak menganggapku sebagai kakek. Shen Feixue berkata, jadi kakek, apakah ini ada hubungannya dengan bisnis? Shen Sanwei tertawa dan menunjuk ke arah Shen Feixue. Kamu, jangan terus-terusan bilang itu ada hubungannya dengan bisnis. Kamu harus tahu kalau kakek melatihmu menjadi wakil presiden. Karena kamu wakil presiden, kamu harus melakukan segalanya dengan baik di perusahaan. Semakin besar tanggung jawabnya, semakin berat tanggung jawabnya. Semakin tinggi posisinya. Shen Feixue tersenyum sedikit, kakek, tolong jelaskan. Bab 156. Shen Sanwei mengangguk, mengeluarkan dokumen dari laci dan melemparkannya ke mejanya. Dia berkata dengan ramah, lihat, perusahaan kami sedang mencari investasi dari konsorsium Tianxiu, saya ingin membangun pabrik lain dan 2 jalur produksi. Tujuan awalnya adalah 30 juta, tidak ada batasan jumlahnya. Jika kita bisa mendapatkannya, kita tidak hanya bisa mendapatkan uang dalam jumlah besar, tapi kita juga bisa menggunakan reputasi Tianxiu. Untuk lebih membuka pasar, dia merentangkan tangannya dan bersandar di sandaran, merasa bangga. Semua orang akan tahu pada saat itu bahwa jika raksasa investasi terkenal seperti Tianxiu Group datang untuk berinvestasi di perusahaan Yunsang kita, betapa hebatnya reputasi yang akan tercipta. Mendengarkan ini, Shen Feixue juga bersemangat. Dia menggigit bibir bawahnya dan merasa sedikit khawatir, tetapi saya mendengar bahwa investasi konsorsium Tianxiu tidak mudah untuk dimenangkan.
Jika 10 perusahaan bersaing untuk itu, paling banyak hanya 2 atau 3 yang bisa berhasil. Lelaki tua itu tiba-tiba berdiri tegak lagi, dengan sikap bermartabat. Lelaki tua itu menunjuk ke wajah Shen Feixue. Jadi terserah Anda untuk mengambil tindakan. Anda adalah jenderal perusahaan yang beruntung. Anda sangat beruntung. Anda bahkan bisa mendapatkan pesanan dari grup Tianzuan, apalagi konsorsium Tianxiu. Cucuku sayang, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Lagi pula, bahkan aku percaya padamu. Shen Feixue tidak punya pilihan selain mengangguk ringan. Sekarang dia bisa melihat bahwa Shen Sanwei hanya ingin dia menggerogoti tulang yang tidak bisa dipatahkan ini. Kedengarannya bagus di permukaan, tapi sebenarnya saya hanya ingin melihat lelucon. Jika dia tidak bisa melakukan ini, mereka akan mencari alasan untuk mencopotnya dari posisi direktur bisnis. Pada saat itu, manajer mungkin tidak dapat melakukannya. Shen Feixue bahkan lebih kecewa dengan kakek ini. Shen Sanwei berkata sambil tersenyum, cucuku tersayang, kamu harus bekerja keras. Ini adalah kesempatan yang telah aku perjuangkan dengan keras untukmu. Awalnya, tugas ini adalah milik pamanmu. Dia harus makan malam dengan Tuan Jiang apakah dia hidup atau tidak. Tapi saya bilang tidak, keberuntungan Anda tidak sebaik Feixue. Anda bukan jenderal yang beruntung. Untuk mendapatkan investasi ini, Feixue harus mengambil tindakan. Dia belum senang. Saya memarahi dia keras. Dia mengatakan betapa baiknya kakek kepadamu, dan agar kamu terus berjuang untuk mencapai puncak, dia bahkan menyinggung putranya sendiri. Saat dia berbicara, dia tersenyum lebih seperti rubah tua. Shen Feixue tersenyum dengan tenang, oh, apakah Anda ingin makan malam dengan Tuan Jiang? Tentu saja. Chen Sanwei tiba-tiba berdiri, ini adalah kesempatan yang telah kami perjuangkan dengan keras. Sekretaris Tuan Jiang telah dijadwalkan selama lebih dari 10 hari, yang menunjukkan betapa sibuknya Tuan Jiang. Kalau begitu, saya serahkan masalah ini kepada Anda, Feixue. Dia berjalan ke arah Shen Feixue dan menepuk pundaknya, kamu adalah orang yang paling bisa saya percayai dan cucu tercinta. Aku yakin kamu akan mampu menangani masalah ini, katakan padaku kamu percaya diri. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tinjunya dan bersemangat, seperti perencana piramida. Shen Feixue tanpa ekspresi, jika saya tidak bisa mendapatkan investasi ini, saya bertanya-tanya hukuman apa yang akan diberikan orang tua itu kepada saya. Wajah Shen Sanwei membeku. Lalu, terdengar ledakan tawa. Cucuku sayang, lihat kemana tujuanmu. Kamu tidak bertanggung jawab atas masalah ini sejak awal, tapi aku ingin membebani pundakmu dan menjadikanmu wakil presiden, jadi aku mengambilnya dari pamanmu dan memberikannya untukmu. Jangan khawatir, bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan investasi, aku tidak akan menghukummu dengan cara apapun. Bukannya kamu tidak tahu bahwa kakekmu dan aku selalu mudah diajak bicara untuk dan sangat menyayangimu. Shen Feixue hendak muntah, tapi untungnya saya juga terbiasa melihat wajah orang-orang ini, dan wajah mereka selalu tenang dan tenang. Dia tersenyum kecil. Baiklah, kakek, saya akan melakukan yang terbaik. Kapan saya akan makan malam dengan Tuan Jiang? Shen Sanwei berkata dengan sangat setuju, oke, saya tahu cucu perempuan saya yang baik memiliki kepercayaan diri ini. Makan malam akan diadakan siang hari ini di Hotel Mingtian Kamar 0. 3 di restoran Cina. Awalnya, saya harus menemani Anda, tetapi sekarang ada banyak hal, jadi saya akan mempercayakan Anda dengan otoritas penuh. Saya yakin Anda bisa menanganinya dengan baik, dan mungkin Anda bisa membawanya kabar baik ketika kamu kembali pada sore hari. Setelah Shen Feixue keluar, Shen Rong dan anak-anaknya Shen Feichen dan Shen Feihua keluar dari kamar. Ketiganya memiliki senyum sinis di wajah mereka. Shen Rong mengertakkan gigi, gadis sialan ini, mari kita lihat apakah dia tidak tertipu. Shen Sanwei duduk bersandar di kursi, menyilangkan kaki, dan mengambil sebungkus rokok. Shen Feichen bergegas maju, mengambil kotak rokok dari kakeknya dengan kedua tangannya, dengan hormat mengeluarkan satu dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Shen Feihua mengambil korek api dan menyalakan rokoknya. Chen Sanwei menyesapnya, memandang kakak dan adiknya, dan berkata dengan setuju, tidak buruk. Feihua, kamu layak menjadi cucuku yang benar-benar kucintai, sangat bijaksana. Aku hanya tidak mengerti, kamu sangat masuk akal. Kenapa dia tidak bisa bersaing dengan Shen Feixue? Tuhan selalu di sisinya. Shen Feichen sangat fasih. Kakek, tidak apa-apa, saya percaya bahwa angin dan air berputar,
dan sungai mengalir ke timur dan barat dalam 30 tahun, dan cepat atau lambat Tuhan akan berada di pihak kita, dan bahkan jika Tuhan tidak bersama. Selama kakek mendukung kami, tidak apa-apa. Shen Fei Hua lurus mengangguk, ya, saudaraku benar sekali. Yang ingin saya tambahkan adalah bahwa Tuhan melihat bahwa kakek begitu tulus dan bersedia menjaga kami. Cepat atau lambat, dia akan tergerak olehmu dan berdiri bersama kami. Oke, hebat. Shen Sanwei menepuk pahanya dan mengacungkan jempolnya ke arah mereka, mereka benar-benar cucu dan cucu saya. Mereka jauh lebih baik dari Shen Fei Xue itu. Anda pantas dibantu oleh saya. Shen Fei Hua berkata dengan patuh, kakek, kalau begitu ini waktu, Shen Fei Xue ditakdirkan untuk memakan air pencuci kaki kami. Shen Sanwei meniupkan cincin asap, menyipitkan matanya dan tersenyum, kakek berdiri bersamamu, kami pasti akan berhasil. Jebakan yang dibuat oleh kakek ini, Shen Fei Xue masih harus melompat ke dalam perangkap yang kakek pasang. Shen Rong berkata dengan tulus, kamu benar-benar perlu berterima kasih kepada kakek. Tidak mudah baginya untuk melakukan jebakan ini. Risikonya cukup tinggi. Jika Tuan Jiang marah, itu akan merugikan diri sendiri. Pada saat itu tiba, perusahaan kita juga akan menderita. Shen Fei Chen dan Shen Fei Xue berulang kali berterima kasih kepada kakek mereka, mengatakan bahwa mereka akan mengabdikan diri kepada perusahaan dan keluarga sampai kematian mereka. Shen Sanwei mengangguk, ayo kita bertindak. Siang hari, jam 10:30. Shen Sanwei menelepon Shen Fei Xue dan memintanya dengan nada ramah untuk pergi ke Hotel Mingtian dan menunggu Tuan Jiang terlebih dahulu, dan jangan pernah membiarkan siapapun menunggu. Shen Fei Xue menyelesaikan semua pekerjaan yang ada dan pergi ke Hotel Mingtian dengan sedikit cemas. Selama proses ini, dia juga ingin menelepon Guan Qianjun dan menanyakan bagaimana menangani masalah ini. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, saya menahannya. Jika Anda menelepon Guan Qianjun dan memintanya membantu menyelesaikan semuanya, bukankah Anda terlihat tidak berguna? Selain itu, apa yang dapat dilakukan Guan Qianjun untuk membantu? Belum lagi dia tidak lagi berada di kota Yunhai, meskipun demikian, dia hanya bisa menatap. Terjadi kemacetan di jalan, dan ketika kami sampai di Hotel Mingtian, waktu sudah hampir pukul 12.10, dan jadwal makan adalah pukul 12.30, masih 20 menit lagi. Shen Fei Xue akhirnya menghela nafas lega dan bergegas ke kotak 3 restoran Cina. Ketika dia membuka pintu dan melihat, dia terkejut. Sudah ada 7 atau 8 orang yang duduk di dalam, tapi mereka semua laki-laki, tidak ada perempuan. Sejauh yang dia tahu, Jiang selalu seorang wanita, jadi apa yang terjadi? Bersambung.